Episode 61, siapapun yang menyinggung William akan disingkirkan. Zheng Tai dengan cepat menjawab, Tuan William Chen, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Zheng Tai menghela nafas lega, sedikit gugup dan sedikit bingung. Qi Jiu, apakah Anda mengganggu Tuan Chen? Itu benar-benar kematiannya. Setelah bertahun-tahun, Zheng Tai tidak puas dengan Qi Jiu lebih awal, dan mengulurkan tangannya terlalu lama. Selain itu, Qi Jiu tidak puas dengan status quo, dan diam-diam mulai mengganggu Zheng Tai di berbagai tempat. Dalam hal ini, Zheng Tai hanya membuka satu mata dan menutup satu mata, bagaimanapun, semua orang adalah orang yang berstatus, dan itu cukup untuk bersaing secara diam-diam. Tetapi hari ini, jelas bahwa Qi Jiu memprovokasi orang-orang yang tidak boleh diprovokasi. Lalu, mengapa Zheng Tai tidak mendorong perahu di sepanjang jalan dan menghabisi Qi Jiu? Pada titik ini, Zheng Tai segera memutar nomor telepon. Tiba-tiba, setidaknya selusin orang menjadi aktif segera di bawah panggilan telepon ini. Semua kroni Zheng Tai. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, seluruh kota Sangjiang, pasukan bawah tanah Zheng Tai semuanya dimobilisasi. Mereka hanya menerima satu pesanan, mengelilingi tempat Qi Jiu, dan menunggu pesanan. Prajurit elit Zheng Tai dan jenderal yang kuat menunggu terlalu lama selama sehari. Mereka dan Tianjiu Society Qi Jiu selalu mengalami gesekan, tetapi saya tidak menyangka saudara Tai akan tiba-tiba bersiap untuk melakukannya hari ini. Qin Hu masuk ke villa dan bertanya dengan cemberut, saudara Tai, mengapa Qi Jiu tiba-tiba melakukannya? Zheng Tai tangannya ke belakang dan mencibir, Qi Jiu telah memprovokasi Tuan William Chen. Tuan William Chen meminta saya untuk membawa seseorang ke sana hari ini. Kota Sangjiang menyingkirkannya. Setelah berbicara, dia memandang Qin Hu dengan ekspresi serius dan bertanya, apakah kamu takut? Qin Hu tidak takut, hanya khawatir. Saudara Tai, apakah Tuan William Chen benar-benar tak terduga? Itu Tuan Qi Jiu, hahaha, jangan meremehkan kekuatan Tuan William Chen. Zheng Tai menepuk pundak Qin Hu dan tertawa beberapa kali sebelum berkata, ayo pergi, Starlight Bar, ambillah saudara yang paling kuat, kita tidak boleh kehilangan muka dengan Tuan Chen. Hari ini, pasukan bawah tanah di kota Sangjiang sibuk dan gugup. Setelah William menyelesaikan panggilan, dia berdiri di samping dengan tenang dan memperhatikan dengan tenang. Apa yang barusan kamu katakan? Kamu ingin kami disingkirkan? Jiadi mencibir dengan wajah tegas. Apakah anak ini gila? Di kota Sangjiang, siapa yang berani menyingkirkan Tuan Jiu? Bahkan Zheng Tai tidak akan berani memuji Haikou semacam ini. Apakah orang ini lebih baik dari Zheng Tai? Aku sangat menertawakanmu, anak ini bodoh. Biarkan aku pergi, seseorang berani mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Jiu, benar-benar sembrono. Sekelompok orang mulai mengejek, bar lobi di dalam penuh tawa. Namun, William menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kelompok orang ini terlalu memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada orang di luar dunia dan di sana ada surga. William tidak ingin berpura-pura dipaksa, dan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi Anda memaksa saya. Nak, aku sangat mengagumi keberanianmu, tapi keberanian bukanlah medali emas. Aku telah bersama Qi Jiu selama lebih dari 10 tahun. Badai dan ombak besar apa yang belum pernah terlihat. Kota Sangjiang adalah batas Qi Jiu. Apakah kamu ingin aku runtuh? Apakah terlalu sadar diri? Atau apakah ada seseorang di belakangmu? Qi Jiu mencibir dan menatap William dengan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa pria yang tampak biasa sebenarnya begitu kaku dan begitu berbicara dengannya. Karena itu, dia berharap pasti ada seseorang di belakang orang ini, jadi dia tidak takut. Namun, Qi Jiu tidak khawatir sama sekali, mungkinkah orang-orang di belakangnya lebih kuat dari pendukungnya sendiri? Mimpi. William mendengus, ekspresinya tenang, dan sudah hampir waktunya menghitung. Pada saat ini, di luar bar, sebuah Audi A8L hitam berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berusia sekitar 40 atau 50 tahun berjalan turun dari kursi belakang mobil, berpakaian sangat rapi dengan suasana elegan. Di belakangnya ada seorang gadis asing tinggi, pirang, bermata biru, mengenakan rok pinggul ultra pendek merah menyala, menginjak langit hitam yang membenci, postur tubuhnya berayun dalam gelombang yang menarik. Liu Kai dan yang lainnya bersembunyi di salah satu sudut. Pada saat mereka melihat orang yang turun dari mobil, mereka terkejut dan berkata, "Hei, dia, saya lihat di TV. Dia sekretaris orang terkaya di kota kami, Qiao Fugui. Mengapa dia ada di sini?" Beberapa orang saling memandang, semua dengan ekspresi bingung. Sekretaris di sebelah orang terkaya di Sangjiang memiliki status yang sangat tinggi.
Dia datang ke Starlight Bar dan terlihat sangat cemas. Jiang Ling juga penuh keraguan, pertama Jiuye, lalu sekretaris orang terkaya. Apa yang terjadi di bar? Jiang Ling, bukankah ini semua ditujukan pada sepupu sampahmu? Seorang pacar bertanya dengan curiga. Jiang Ling panik, dan segera membalas, bagaimana mungkin? Kamu masih tidak tahu apa kebajikan William. Namun, setelah berbicara, hati Jiang Ling menjadi kewalahan. Bukankah itu benar-benar ditujukan pada William? Saat ini, suasana di bar sangat dingin, mendadak. Seorang adik laki-laki bergegas, mencondongkan tubuh ke telinga Jiuye, dan berkata, Jiuye Tuan Deng, Sekretaris Kiao, ada di sini. Saya ingin segera menemukan Anda. Tuan Deng. Qi Jiu segera berdiri dari sofa dengan semangat, cepat dan temui Tuan Deng. Sekelompok adik laki mulai. Qi Jiu tampak sangat bersemangat. Sekretaris Jenderal orang terkaya di kota itu, Qiao Fugui, adalah Tuan Deng Jiaguo. Dia sadar, tapi pengunjung langka. Karena kalimat ini beredar di kota, melihat Pak Deng seperti melihat Qiao Fugui, namun. Sebelum Qi Jiu keluar, Deng Jiaguo sudah masuk dengan sekretaris berambut pirang itu. Siapa yang berani berhenti? Oh, Tuan Deng, sudah lama sekali sejak saya tidak melihat Anda, pengunjung langka, angin macam apa yang meniup Anda ke tempat kecil saya, benar-benar cemerlang. Qi Jiu segera melangkah maju dengan hormat, membungkuk dan mengangguk dengan senyum menyanjung, dia mengulurkan tangannya. Deng Jiaguo hanya melirik Qi Jiu dengan acuh tak acuh, ekspresinya acuh tak acuh. Sebelum keluar, Qiao Dong menjelaskan bahwa semuanya tergantung pada wajah tuan muda. Sehingga, Deng Jiaguo bahkan tidak membantu Qi Jiu, jadi dia berjalan lurus ke depannya. Saat ini, mulut Qi Jiu bergerak-gerak meskipun dia merasa tidak senang, wajahnya masih penuh dengan senyuman, namun. Di adegan berikutnya, Qi Jiu tidak lagi setengah sombong dan sombong, seluruh orang berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tuan, maafkan aku terlambat. Deng Jiaguo berjalan cepat ke arah William dan membungkuk 90 derajat, sangat hormat. Sekretaris pirang kecil di belakangnya juga membungkuk, sosok kebanggaannya meledak di depan mata William, sangat memikat. Penonton sudah mati. Suhu turun drastis. Sekelompok orang tercengang. Apa-apaan ini? Tuan Deng membungkuk ke tuan yang boros dan masih berteriak itu. Wajah Qi Jiu ditarik, dan Jiadi bahkan lebih panik. Orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak secara alami akan mengerti dengan cepat. Sudah berakhir, ditendang ke plat besi. Beri dia 200.000. William dengan tenang berkata, menunjuk ke Jadi yang berdiri di sana. Deng Jiaguo tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya, dan sekretaris pirang kecil di sampingnya membuka kotak yang dibawanya, dan sekotak uang. Ambil 20 tumpukan dan lemparkan ke meja kopi. Tiba-tiba Jadi panik, kakinya menjadi lemas, dan dia buru-buru berkata dengan senyuman di wajahnya, tidak perlu. Berani mengambil 200.000 yuan, sudah pasti akan mati. William mengabaikannya, tetapi memusatkan pandangannya pada Qi Jiu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Qi Jiu, menurutmu apa yang akan aku hadapi denganmu? Lagi pula Qi Jiu adalah saudara bawah tanah, yang telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan dan latar belakangnya sendiri. Secara alami, karena tuan muda Deng Jiaguo, dia akan segera berlutut dan meminta maaf. Dia terkekeh, sikapnya secara alami meremehkan orang-orang sebelumnya, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda William Chen ini, saya sangat tersinggung sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Ini adalah akhir dari masalah, bagaimana? Qi Jiu sangat tidak senang, dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun selama bertahun-tahun. Tapi identitas Deng Jiaguo ada di sana. Jika dia benar-benar menyinggung tuan mudanya, maka Qi Jiu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah karena anak ini memiliki identitas yang tidak biasa, mengapa dia harus berpura-pura menjadi miskin. Sekarang semua orang suka bermain seperti ini. Namun, William tidak mengikuti kata-kata Qi Jiu. Di matanya, Qi Jiu ingin menghina istri dan saudara iparnya, pasti tidak mungkin untuk melupakannya. Karena itu, dia berkata dengan sangat tenang, apakah kamu lupa apa yang baru saja saya katakan? Menghapus daftar. Qi Jiu gemetar, mengerutkan kening, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, Tuan muda William Chen, lebih baik menyelesaikannya dan tidak membuat simpul. Saya bukan kesemek yang lembut. Setelah itu, bar itu penuh dengan anak-anak. Dikelilingi olehnya, itu dimaksudkan untuk dipaksa menyerah. Namun, William melihat semua ini dengan sangat jelas.
Deng Jiaguo dan sekretaris wanita kecil juga berdiri dengan tenang di samping William, sama sekali tidak memperhatikan Qi Jiu. Badut yang berseri-seri, di mata orang luar, adalah bagian dari langit di kota Sangjiang, tetapi di mata mereka, atau di mata William, mereka seperti semut, kamu bisa menghancurkannya. Hehe, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat kamu Qi Jiu, kata William dingin, matanya berkedip dingin. Mereka yang melanggar Jiang Wan harus disingkirkan. Bersambung.